Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang penamaan dan penggolongan pestisida. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Erika Utasoi dengan NIM 064, Ahmad Nurrohim dengan NIM 076, Endah Paramita dengan NIM 087, Muhammad Ari dengan NIM 149, Nadia Nora dengan NIM 163, dan Muhammad Fahri dengan NIM 164. Latar belakang, pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik insekta, jamur maupun gulma. Pestisida telah secara luas digunakan untuk tujuan memberantas hama dan penyakit tanaman dalam bidang pertanian. Di bidang pertanian, penggunaan pestisida itu telah dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan produksi. Namun pestisida memiliki keuntungan dan kekurangan. Untuk keuntungannya, dapat dengan cepat menurunkan populasi jasad pengganggu tanaman dengan periode pengendalian yang lebih panjang. Sedangkan untuk pengaruh buruknya, yaitu terhadap kualitas lingkungan, residu pestisida sintesis sangat sulit untuk terurai. Bahkan untuk beberapa jenis pestisida, residunya itu dapat bertahan hingga puluhan tahun. Yang kedua, penamaan pestisida. Satu, nama umum. Bahan aktif diberi nama umum atau nama generik yang lebih singkat, lebih mudah diingat. Contohnya fungisida manganese ethylebnebis atau ditiokarbamet memiliki nama umum manap, dan herbisida 334 dikloropeni 11 dimetilurea memiliki nama diur. Yang kedua, nama kimia. Bahan aktif pestisida berupa senyawa kimia yang biasanya diberi nama kimia, yaitu nama yang berdasarkan struktur atau rumus kimia dari senyawa tersebut. Nama kimia harus oleh lembaga internasional yang otoritatif dan akreditasi seperti IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, dan nama kimia dari bahan aktif yang sama bisa berbeda, tergantung pada lembaga yang mengesahkannya, tentu dengan pertimbangan ilmiah tertentu. Berikutnya itu nomor 3, nama dagang. Nama dagang dalam perdagangan pestisida diberi cap, nama dagang atau merek dagang oleh perumus atau pembuatnya. Suatu bahan aktif biasanya dijual dengan nama dagang bermacam-macam tergantung pada formulatornya. Jadi di sini ada contoh nama dagang. Nama umumnya itu yaitu manep, dengan nama kimia yaitu manganesetil enobis, dengan nama dagangnya pilaram, ada ronep, ada Sarinep, dan lain-lain. Terus di sini juga saya mencontohkan ada beberapa nama dagang. Ini juga adalah contoh nama dagang Manep pestisida. Itu ada Manep, terus di sini ada Promanep, terus ada juga Promanepnya juga bermacam-macam. Di sini ada contohnya. Ini ada Mancozeb juga. Untuk berikutnya yaitu tentang berikutnya itu nama produk genetik, itu perusahaan itu atau perorangan itu dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepada negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia mendaftarkan hak paten seperti ini itu harus dikenai dengan menggunakan biaya. Biayanya untuk hak paten ini sebesar 700.000 untuk hak paten yang dilakukan secara offline, dengan online dilakukan pembayaran sebesar 600.000. Kalau di Yogyakarta, kita bisa melakukan pendaftaran hak paten ini di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Di sini nanti kita bisa melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual di Kemenkumham. Nanti setelah pendaftaran, penemu atau memperoleh hak paten itu akan mendapatkan sebuah sertifikat. Sertifikat ini nanti digunakan sebagai bentuk atau bukti kekayaan intelektual yang kita telah daftarkan. Oke, untuk perusahaan perdagangan produk mengandung bahan aktif serupa, kecuali ditemukan izin dari penemunya. Maksudnya itu nanti di sini itu kan setelah kita daftarkan itu hak paten itu berarti milik kita, dan apabila ada orang lain yang ingin menggunakannya itu harus mendapatkan izin dari penemunya. Hak tersebut itu bisa pindah tangan jika memegang hak menjual
penemuan serta hak patennya kepada orang lain. Maksudnya itu berarti hak paten itu dapat dijual belikan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya saya sebagai seorang mahasiswa Fakultas Pertanian menemukan formulasi yang efektif untuk membunuh walang sangit. Nanti di sini saya bisa menghakpatenkan apa yang telah saya temukan dan nanti akan saya daftarkan ke Menkumham, dan setelah saya mendapatkan sertifikat saya akan jual hak paten saya kepada perusahaan lebih besar untuk dikembangkan. Begitu juga boleh untuk produk-produk berbahan aktif yang dibuat oleh pihak selain penemunya setelah masa perlindungan patennya habis atau sering disebut dengan produk genetik. Begitu. Terus ini hak paten di sini juga masa berlakunya itu 50 tahun. Dan ini saya mohon untuk share screen contoh hak paten yang telah mendapatkan hak paten. Untuk harganya secara online dan secara offline sebesar 700.000, dan ini contoh untuk sertifikatnya. Untuk sertifikat ini tertuliskan beberapa hal. Yang pertama itu ada nama penemu, lalu di sini juga ada nama penemu, ada cap dari yang pengesahannya itu. Di sini ada juga barcode yang menandakan bahwa kalau di sini scan nanti langsung akan masuk ke bagian web Kemenkumham yang telah menyatakan bahwa orang yang bersangkutan itu telah mendaftarkan hak paten. Di sini juga terdapat masa berlaku hingga 50 tahun di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya, penggolongan pestisida berdasarkan target dan cara kerjanya. Yang pertama, insektisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang bisa mematikan semua jenis serangga yang menyerang tanaman untuk memperoleh makanan dengan berbagai cara sesuai dengan tipe mulutnya. Kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa subkelompok kimia yang berbeda, yaitu yang pertama ada organoklorin. Insektisida klorinat hidrokarbon secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang efektif. Hal ini ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai di lingkungan. Yang kedua ada organofosfat, merupakan ester asam fosfat atau asam tiofosfat. Pestisida ini mempunyai efek memblokade penyaluran impuls saraf dengan mengikat enzim asetilkolinesterase. Yang ketiga ada karbamat, merupakan ester asam hametil karbamat. Pengaruhnya terhadap enzim tersebut tidak berlangsung lama karena prosesnya cepat reversibel. Pestisida kelompok ini dapat bertahan dalam tubuh antara 1 sampai 24 jam sehingga cepat diekskresikan. Dan yang keempat yaitu piretroid. Piretrum mempunyai toksisitas rendah pada manusia, tetapi dapat menimbulkan alergi pada orang yang peka. Next. Selanjutnya yaitu adalah fungisida, di mana bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah fungi atau cendawan. Cendawan ini merusak tanaman dengan sporanya, masuk ke dalam bagian tanaman lalu mengadakan pembelahan dengan cara pembesaran sel yang tidak teratur sehingga menimbulkan adanya bisul-bisul pada bagian tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada herbisida, di mana pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu yang tidak dikehendaki. Karena herbisida aktif terhadap tumbuhan, maka herbisida bersifat fitotoksik. Lanjut untuk yang keempat yaitu ada jenis bakterisida, di mana bakterisida itu mengandung bahan aktif yang bisa membunuh bakteri di dalam tanaman. Bakteri ini akan bereaksi menimbulkan penyakit sesuai tipenya. Bekerja caranya itu dengan sistematik karena bakteri melakukan perusakan dalam tubuh sel. Untuk contoh dari bakterisida sendiri itu seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian lanjut ke nematisida, di mana ini itu diperuntukkan kepada nematoda yang bentuknya seperti cacing kecil. Untuk ukuran panjangnya sendiri 1 cm, walaupun pada umumnya panjang kurang dari 200 sampai 1000 mm.
hidup pada lapisan tanah bagian atas. Kemudian racun yang dapat mengendalikan nematoda ini disebut dengan nematisida. Oke, yang keenam ada akarisida, yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia untuk membunuh tungau, caplak, dan juga laba-laba. Biasanya bagian tanaman yang diserang itu adalah daun, batang, dan juga buah, dan contohnya adalah Kelton MF. Last but not least ada rodentisida, yaitu adalah bahan yang biasanya mengandung senyawa kimia untuk membunuh binatang pengerat. Nah, biasanya rodentisida ini yang efektif adalah dalam bentuk umpan beracun. Contohnya itu ada gisorin, ratak, dan juga ratilan. Oke, selanjutnya berdasarkan bahayanya menurut Permentan nomor 24 tahun 2011, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah pestisida yang dilarang. Formulasi pestisida yang termasuk kelas 1A sangat berbahaya sekali dan juga 1B artinya berbahaya sekali. Ini menurut klasifikasi WHO sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 12. Bahan aktif dan atau bahan tambahan yang mempunyai efek karsinogenik, tetratogenik, atau mutagenik kategori 1 dan 2A berdasarkan klasifikasi International Agency for Research on Cancer dan berdasarkan FAO, WHO, US EPA, also another consequences. Pestisida yang dapat didaftarkan yaitu sebagaimana yang tidak termasuk dalam kategori pestisida yang dilarang. Berdasarkan cara masuknya, pestisida itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu racun kontak. Pestisida dalam hal ini senyawa bahan aktif masuk melalui kontak atau masuk ke tubuh serangga melalui dinding tubuh atau kutikula. Yang kedua, racun perut. Senyawa bahan aktif masuk ke dalam tubuh serangga melalui proses makan, melalui mulut, dan masuk ke tubuh melalui pencernaan. Yang ketiga, racun sistemik. Itu senyawa bahan aktif diserap oleh tanaman lalu ditransportasikan seluruh jaringan tanaman. Yang keempat, fumigan, yaitu senyawa bahan aktif masuk ke dalam tubuh sasaran melalui sistem pernafasan. Berdasarkan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pestisida adalah substansi atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama dan penyakit tanaman. Penamaan pestisida dapat dibedakan menjadi nama dagang, nama umum, dan nama kimia. Sedangkan penggolongan pestisida dapat berdasarkan organisme target dan cara kerjanya, bahayanya, dan cara masuknya. Sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.